Baiklah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang teori dan konsep dalam keperawatan komunitas. Jangan lupa untuk mengisi presensi di e-link supaya bisa dicatat kehadiran mahasiswa sekalian. Nah, teori dan konsep di dalam keperawatan komunitas berasal dari berbagai teori yang ada di dalam keperawatan. Tentu kita mengenal teori-teori ya, karena Anda sudah semester 7. Nah, ini semester 6 itu semester 5 ya. Semester 5 tentang keperawatan komunitas 1, jadi Anda sudah mempelajari tentang teori-teori yang ada di dalam keperawatan. Antara lain teori dari Florence ya tentang lingkungan, kemudian ada Orem ya tentang self care, ada Betty Newman tentang sistem di dalam kesehatan, manusia sebagai sistem, kemudian ada King, ya, Roy dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks keperawatan komunitas ini, kita akan spesifik membahas teori yang tentunya mendukung keperawatan komunitas. Nah, yang kita pelajari fokus di teori yang mendasari keperawatan komunitas, sedangkan 2, 3, 4 ini tidak mencakup. Setidaknya ada 5 teori yang bisa kita gunakan di dalam keperawatan komunitas. Nah, di dalam slide kita nanti ada 6 ya. Cuman di sini sebagai tambahan. Yang pertama adalah Helvey Energy Theory yang dicetuskan oleh Helvey ya, tentang lingkungan dianggap sebagai energi yang dapat mempengaruhi manusia. Di sini ada energi internal dan eksternal. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah healthcare system dari Betty Newman. Jadi Newman sendiri di dalam teori keperawatan sudah umum dan pastinya sudah kita pahami ya, sebagai manusia yang dilihat sebagai sebuah sistem yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari eksternal. Yang ketiga adalah integrative model for holistic community health nursing ya, dari Lavry and Holbrook. Ini di dalam bukunya Ervin. Ya, jadi memandang bahwa manusia itu terintegrasi, ya, integratif model holistic community nursing. Ya, di sini biasanya ya, manusia dilihat dari sisi promosi kesehatan sebagai sentral untuk memberdayakan manusia agar selalu tetap sehat. Nanti akan kita lihat modelnya. Yang keempat adalah community as partner dari Anderson dan McFarlane. Ya, community as partner ini dulunya adalah community as client atau klien komunitas sebagai klien, tapi sekarang teorinya diubah ya, menjadi community as partner karena masyarakat itu tidak hanya sekedar klien tapi partner kerja bagi tenaga kesehatan khususnya perawat. Ini juga nanti kita diskusikan. Dan yang kelima adalah health promotion model dari Penders. Ini semuanya adalah tokoh keperawatan. Ya. Jadi yang kita ambil memang murni dari tokoh-tokoh keperawatan yang berkaitan dengan keperawatan komunitas. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Helvey Energy. Teori ini dikembangkan oleh Carl O. Helvey ya, tahun 1994, di mana teori sistem yang digunakan yaitu menghubungkan antara proses keperawatan dengan pengkajian keperawatan komunitas, perencanaan, intervensi, dan untuk meningkatkan kesehatan komunitas dan juga adanya evaluasi. Jadi menggabungkan antara proses keperawatan dari proses pengkajian, perencanaan, intervensi, dan evaluasi dengan teori energi ini. Semua praktisi kesehatan alternatif umumnya menggunakan energi di dalam praktek mereka. Jadi praktisi-praktisi kesehatan alternatif memang yang menjadi dasar pokok dari teori Helvey ini. Jadi memandang bahwa di dalam praktek kesehatan alternatif energi itu sangat penting karena
mempengaruhi atau dipengaruhi juga oleh individu di dalam masyarakat. Ini contohnya adalah praktisi akupunktur bekerja untuk memblok energi, praktisi terapi sentuhan atau touch terapi menyalurkan energi dari alam ke klien. Ya. Kalau Anda nanti bisa dilihat di YouTube untuk touch terapi ini, ya, tulisannya touch terapi. Ini sudah banyak digunakan di barat, ya. Perawat-perawat itu menggunakan touch terapi. Tapi kalau di Indonesia memang masih jarang, ya. Dan perawat membantu klien dengan pertukaran energi dengan lingkungan. Nah, tugas perawatan adalah nanti membantu supaya energi yang ada di dalam individu maupun masyarakat ini kembali pulih. Fokus energi individu dapat dilihat sebagai area energi yang dipengaruhi oleh energi lingkungan. Ya, jadi energi individu itu dipengaruhi oleh energi dari lingkungan. Apa saja energi lingkungan? Energi lingkungan ada lingkungan fisik, biologi, kimia, psikososial, dan subsistem komunitas. Pertukaran energi dapat mensukseskan atau menggagalkan dari adaptasi. Ya, adaptasi terhadap kekurangan energi yang ada di masyarakat. Nah, pertukaran inilah yang nanti akan mensukseskan atau justru menggagalkan adaptasi dari individu di masyarakat. Teori ini mengaplikasikan proses keperawatan dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, teori sistem energi ini berfokus pada energi sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Ada 3 tipe energi di dalam masyarakat, yaitu tipe energi terikat, energi kinetik, dan energi potensial. Komunitas atau individu dianggap mengubah bidang energi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pertukaran energi dan lingkungan. Ya. Lingkungan internal adalah subsistem di dalam masyarakat, sedangkan lingkungan eksternal adalah negara. Ya. Jadi berbeda dengan sudut pandang individu. Untuk LV energi ini memandang lingkungan internal itu bukan individunya sendiri, tapi subsistem di dalam masyarakat. Seperti keluarga, kelompok, nanti layanan kesehatan, pendidikan, itu disebut lingkungan internal. Jadi lingkungan yang berada dekat dengan individual tersebut. Sedangkan lingkungan eksternal itu adalah negara. Jadi kebijakan dari negara yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ini yang disebut sebagai lingkungan eksternal. Nah, teori ini menggabungkan konsep utama yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Manusia mengacu pada populasi masyarakat yang menerima asuhan, lingkungan mengacu internal dan eksternal tadi, sedang kesehatan adalah keadaan kesehatan populasi komunitas yang dievaluasi menggunakan data statistik setiap waktu. Sedangkan keperawatan adalah kerja dari perawat advance yang fokus pada keperawatan komunitas atau agregat yang tentunya menggunakan proses keperawatan. Individu memerlukan variasi energi. Ya. Kebutuhan energi dari individu bervariasi dari waktu ke waktu tergantung faktor-faktor pertumbuhan dan energi yang digunakan untuk aktivitas, ya, serta perasaan-perasaan negatif. Jadi energi ini dipengaruhi oleh aktivitas yang positif maupun yang negatif. Ya, yang negatif contohnya ya perasaan khawatir, benci, ya, perselisihan, dan lain-lain. Lansia memerlukan energi lebih sedikit dalam bentuk makanan, tetapi lebih banyak dari obat-obatan. Ya. Sedangkan ibu hamil membutuhkan energi yang berbeda daripada tidak hamil, ya, dibandingkan di usia yang sama. Adaptasi akan menentukan level kesehatan.
di mana kesehatan adalah adaptasi manusia dalam pertukaran energi dan lingkungan. Ini dapat dikonseptualisasikan secara berkesinambungan dari keseimbangan energi optimal sampai dengan meninggal. Pada keseimbangan energi yang optimal berakhir pada kondisi tertentu, termasuk keseimbangan biopsikososial dan dimensi spiritual. Jadi, ketika seseorang bisa beradaptasi dengan dengan energi yang ada di masyarakat, maka dia akan mencapai level kesehatan yang optimal. Ada 3 energi, tadi ada energi kinetik, ya, kemudian ada energi terikat dan energi potensial. Ya. Energi terikat yang dimaksud adalah ikatan antara individu dengan individu yang lain di dalam masyarakat, ya, atau kekerabatan. Ya. Di sini bisa kita pahami energi terikat sebagai energi kekerabatan, ya, hubungan kekerabatan antara satu orang dengan orang lain di masyarakat, ya, sehingga membentuk suatu ikatan, ya, ikatan di dalam masyarakat. Sedangkan energi kinetik atau energi moving atau gerakan, ya, ini merupakan energi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat, ya. Seberapa banyak kegiatan yang ada di masyarakat itu akan menentukan, ya, pertukaran energi yang ada di masyarakat. Sedangkan potensial itu berkaitan dengan kemampuan, ya, skill, pendidikan atau keterampilan masyarakat di dalam mengatasi suatu masalah. Jadi ada 3 energi yang ada di masyarakat menurut teori Helvy. Ketiga energi inilah nanti akan mempengaruhi sehat atau tidak sehatnya suatu masyarakat. Ini gambaran umum dari Helvy, ya. Nah, pergerakan yang berkesinambungan biasanya membutuhkan bantuan. Ketika masyarakat mencapai energi yang tidak seimbang, maka disitulah praktisi kesehatan hadir untuk memberikan bantuan. Nah, ketika individu atau masyarakat keluar dari rentang energi tersebut, maka membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan untuk membantu supaya energinya kembali pulih atau balance, ya. Jadi seimbang kembali. Nah, praktisi kesehatan membantu individu-individu yang dengan risiko tinggi, ya. Mereka membantu individu untuk tetap dalam rentang adaptif dengan mempertahankan pertukaran energi atau mengembalikan klien secepat mungkin untuk dapat beradaptasi dengan pertukaran energi atau bekerja dengan efek energi yang lalu pada ikatan, kinetik, dan energi potensial. Semua intervensi adalah berdasarkan pengkajian yang tepat atau riwayat kesehatan yang fokus pada aspek tertentu dari pertukaran energi sekarang dan dari masa lalu. Ini proses yang digunakan dalam Helvy teori. Klien, di mana kliennya adalah agregat komunitas, ya. Jadi kelompok di dalam satu komunitas. Fokus kesehatannya adalah energi seimbang, ya, balance dari energi, juga dilihat dari defisit energinya ada atau tidak, ya. Dampak dari ketidakseimbangan maka akan memunculkan defisit energi. Goalnya, tujuannya adalah untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali keseimbangan energi. Ini proses pengkajiannya. Ya. Komunitas dikaji keseimbangan atau defisit pertukaran energi. Ya. Kemudian
dari sisi pertukarannya, keseimbangannya dikaji, balance, dan basis untuk pertukaran. Akan memunculkan suatu diagnosa didukung dengan indikator community performance, statistik, survei populasi, dan standar. Ini di pengkajiannya. Intervensi dari LV yaitu satu mempertahankan ya, jika energinya sudah balance. Kemudian intervensi yang lain adalah mendapatkan kembali ya, keseimbangan energi jika mengalami defisit. Ya, tadi ada dua, satu balance energi maka harus dipertahankan, yang kedua adalah defisit energi maka harus didapatkan kembali keseimbangan energi. Objektifnya agregat atau komunitas ya, dilihat dari agregat atau komunitasnya, aktivitas mereka, time frame, dan standar. Intervensinya adalah aktivitas yang terencana. Implementasinya berupa energi rencana komunitas dengan mempertahankan, meningkatkan, atau menurunkan energi. Ya. Kalau sudah balance, maka harus dipertahankan. Kalau defisit, maka harus ditingkatkan. Tapi kalau energinya kelebihan, maka harus diturunkan. Evaluasinya adalah goal meet. Ya. Jadi tujuannya ketemu, ya, tercapai, objektifnya juga tercapai, kemudian pengkajian kembali energi dan proses terminasi atau mengakhiri. Nah, ini teori dari Helvey, ya, teori energi. Memang teorinya masih cukup abstrak. Jadi, yang penting kita mencoba untuk memahami, karena ini sebagai landasan dari asuhan keperawatan di komunitas. Masuk ke teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori healthcare system model dari Newman. Ini sudah pernah dipelajari di semester-semester sebelumnya. Model Newman ini atau model sistem, ya dikenal sebagai model sistem, menjelaskan perilaku individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Ya, yang dilihat adalah perilakunya. Menekankan komponen yang mempengaruhi keseluruhan komunitas atau sebaliknya. Nah, sebagai sebuah sistem pasti ada komponen yang saling mempengaruhi, baik individu maupun komunitas atau masyarakat. Menjelaskan komunitas sebagai kumpulan subsistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem yang lain. Nah, ini gambar dari Betty Newman model, Betty Newman model ya. Garis terluar adalah garis pertahanan fleksibel. Kemudian garis kedua itu garis pertahanan normal, sedangkan garis paling dalam adalah lingkaran paling dalam itu garis pertahanan resisten. Garis pertahanan fleksibel ini adalah garis pertahanan yang menunjukkan bahwa seseorang belum terpapar suatu masalah kesehatan atau penyakit. Ya. Dia masih balance dengan lingkungannya, mampu beradaptasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan antara lain psikologi, sosial, kultural, spiritual, dan biologis. Ya. Jadi faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi status kesehatan seseorang di core ini. Nah, garis pertahanan paling luar tadi, ya, yang lingkaran terluar, yang fleksibel ini, ya, merupakan pertahanan awal. Apa yang bisa dilakukan supaya seseorang tetap sehat? Maka harus dilakukan prevensi primer, yaitu dengan screening, dengan berolahraga, dengan makanan yang bernutrisi, ya, menjaga psikologi supaya tidak stres. Ya, ini termasuk prevensi primer. Ya. Jadi orang sehat tetap dipertahankan atau dioptimalkan. Ini garis pertahanan fleksibel. Ya. Nah, ketika
garis pertahanan fleksibel ini ditembus, misalkan seseorang ya mengalami suatu masalah kesehatan, ya, dia sudah berusaha untuk screening, berusaha untuk olahraga, berusaha untuk mengonsumsi nutrisi yang sehat. Tetapi ternyata virusnya ya lebih kuat, ya, maka garis pertahanan fleksibel ini akan rusak atau tertembus. Masih ada garis pertahanan yang kedua, yaitu garis pertahanan normal. Ya. Seseorang ketika mencapai garis pertahanan normal ini, maka sudah membutuhkan bantuan dari layanan kesehatan, ya, yaitu dengan prevensi sekunder karena sifatnya sudah ancaman. Ya. Jadi dia mulai mendapatkan pemeriksaan, ya, pengobatan, butuh istirahat, dan lain-lain. Jika masih tetap tidak bisa alias faktor virusnya lebih kuat, maka dia akan mengarah ke garis pertahanan resisten, ya, pertahanan terakhir, ya, yaitu maka pencegahannya adalah pencegahan tersier supaya penyakitnya tidak lebih parah atau menjadi kecacatan atau sampai kematian. Ini juga dengan membutuhkan layanan kesehatan. Ya. Jika garis pertahanan resisten ini juga tertembus, maka core-nya akan mengalami kecacatan, penyakit yang lebih parah atau sampai kematian. Nah, ini teori dari Betty Newman. Ini penjelasannya bisa dibaca nanti. Teori yang ketiga adalah teori integratif model. Teori integratif model ini dikembangkan oleh Lavry dan Kulbok. Bisa dibaca di bukunya Ervin, Advanced Community Nursing. Di mana model ini fokus pada beberapa level, yaitu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Ya. Individu, family, agregat, dan komunitas. Di mana memiliki kesadaran satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan. Jadi individu, keluarga, kelompok, dan komunitas ini merupakan satu kesatuan. Model ini ya, terhubung ya, dari dua dimensi, yaitu focus of care dan client system. Ya, fokus perawatan dan sistem dari klien. Ada 3 fokus di dalam teori integratif model ini. Yang pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan. Kemudian illness disease prevention, jadi pencegahan terhadap penyakit atau disabilitas, serta perawatan orang sakit atau illness care. Jadi ada 3, promosi kesehatan, pencegahan terhadap penyakit atau kecacatan, dan perawatan sakit. Promosi kesehatan menjadi sentral ya karena letaknya ada di tengah dari model, menunjukkan semua intervensi ditujukan untuk mengoptimalkan kesehatan. Nah, ini gambar dari model Lavry dan Kulbok. Kita lihat dari sisi paling kanan, ya, tadi level klien itu ada individu, keluarga, agregat, dan komunitas. Dari lingkaran spiral paling kecil individu, kemudian menjadi lebih besar yaitu keluarga, lebih besar lagi kelompok atau agregat, dan masyarakat atau community. Nah, ada 3 fokus tadi ya. Yang pertama health promotion, sedangkan di sisi atas ada pencegahan penyakit, dan yang paling bawah adalah perawatan sakit. Promosi kesehatan merupakan fokus atau sentra dari layanan yang diberikan ini. Supaya apa? Supaya
masyarakat dapat melakukan pencegahan penyakit dan juga memberikan perawatan pada orang sakit. Jadi ditujukan untuk mencapai mencapai kesehatan yang optimal di level perawatan sakit maupun pencegahan sakit. Jadi promosi kesehatan diletakkan di tengah. Ya. Interaksi yang saling menguntungkan antara manusia dan lingkungan berdampak pada perencanaan asuhan keperawatan, baik langsung atau tidak langsung. Ya. Pendekatan tim penting untuk kebutuhan total komunitas. Ya. Ini teori integratif. Ya. Baik, kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu model community as partner. Ini merupakan model yang paling banyak digunakan untuk asuhan keperawatan komunitas, termasuk di kita di Indonesia. Ya. Di Indonesia, kita juga menggunakan model CAP ini, community as partner. Didasarkan dari pendekatan Newman, ya, dari sistem Newman tadi dikembangkan menjadi model community as partner. Pada awalnya model ini merupakan model community as client atau komunitas sebagai klien, di mana menggambarkan keperawatan komunitas sebagai sintesis dari kesehatan masyarakat dan keperawatan. Tetapi diganti menjadi community as partner atau komunitas sebagai mitra karena menekankan filosofi pelayanan kesehatan primer yang menjadi landasannya. Ya. Jadi masyarakat sebagai partner kerja, bukan hanya sebagai klien yang diintervensi atau mendapat layanan. Model CAP ini menekankan partisipasi aktif, ya, karena masyarakat sebagai partner, maka kuncinya adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam apa? Dalam meningkatkan dan mencegah masalah kesehatan. Model ini terdapat fokus sentral, yaitu fokus komunitas sebagai partner, ya, dilihat dari roda pengkajian komunitas, sedangkan yang kedua adalah proses keperawatan. Nah, di sini. Ya. Paling atas itu ada lingkaran, ya. Itu merupakan fokus pengkajian, ya. Jadi komunitas, ya, yang bisa dilihat dari tengah itu ada gambar manusianya yang banyak. Ya. Di lingkaran paling atas itu ada lingkaran tengah, itu ada gambar orang-orang, itu sebagai core atau inti dari masyarakat. Ya. Sedangkan di luarnya itu ada gambar sepeda, ada gambar pohon, ada gambar kertas dan buku, pesawat dan mobil. Ya. Nah, ini merupakan subsistem, ya, subsistem yang memengaruhi core tadi. Ada subsistem lingkungan, ya, subsistem pendidikan, transportasi, politik, keamanan, ya, layanan kesehatan, komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Ya. Jadi ada core dan 8 subsistem. Sedangkan di bawahnya itu ada proses keperawatan, ya, dari analisis. Ya. Jadi lingkaran yang di atas tadi yang terdiri dari core dan subsistem itu merupakan hasil pengkajian. Jadi itu nanti yang akan dikaji oleh perawat komunitas. Dari pengkajian maka akan masuk ke analisis. Muncul diagnosis, rencana, intervensi, dan evaluasi. Nah, teori community as partner ini yang paling banyak kita gunakan. Nah, di inti atau core tadi, ya, yang perlu kita kaji adalah satu sejarah. Ya. Sejarah suatu wilayah atau dusun atau desa dari terbentuk sampai sekarang, ya, perubahan-perubahannya. Kemudian data demografi, ya, yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian, kemudian nilai dan keyakinan, ya,
yang berkaitan dengan keagamaan, ritual-ritual yang ada di masyarakat, ya, termasuk nilai dan keyakinan terkait dengan kesehatan. Sedangkan inti roda yang 8 tadi ada lingkungan, pendidikan, keamanan transportasi, politik pemerintahan, layanan kesehatan dan sosial, komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Tadi di gambar model CAP, Community as Partner, ada garis tebal panah ya, di samping kanan dan kiri. Ini menunjukkan pertahanan normal atau tingkat kesehatan yang dicapai setiap saat. Sedangkan garis pertahanan fleksibel digambarkan dari garis putus-putus yang mengelilingi komunitas ya, yang mengelilingi komunitas atau di lingkaran tadi. Ini merupakan buffer zone ya, yang menunjukkan suatu tingkat kesehatan yang dinamis ya, atau garis pertahanan fleksibel kalau teori Newman tadi. Sedangkan garis resistensi ya, merupakan terdapat di dalam komunitas yang merupakan mekanisme internal yang melakukan perlawanan terhadap stresor. Jadi garis putus-putus yang melingkari core itu garis resisten. Stresor bisa dari luar komunitas yaitu polusi udara, sedangkan yang dari dalam komunitas misalnya gaya hidup masyarakat yang tidak sehat. Derajat reaksi merupakan jumlah ketidakseimbangan atau gangguan akibat stresor yang mengganggu garis pertahanan komunitas. Ya. Derajat reaksi dapat dilihat dari angka kematian, angka kesakitan, dan lain-lain. Ya, ini bisa dibaca. Kita lanjut di proses keperawatan pada CAP. Ya, terdiri dari pengkajian, tadi ada inti dan 8 subsistem. Ya. Dari situ akan muncul diagnosa keperawatan komunitas. Ya, kalau CAP ini konsepnya problem, etiologi, dan sign symptom. Ya. Jadi ada masalah di dalam masyarakat, etiologinya apa, kemudian ditandai atau tanda dan gejalanya apa. Dari situ muncul intervensi yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi ada 3 intervensi di dalam CAP yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian evaluasi yaitu evaluasi umpan balik dari komunitas terkait intervensi. Kita masuk ke health promotion model atau dari Penders ya. Suatu cara untuk menggambarkan interaksi manusia dengan lingkungan fisik dan interpersonalnya dalam berbagai dimensi. Nah, dalam health promotion ini ada 2 keyakinan ya. Yang satu dari nilai harapan atau ekspektasi value dan kognitif sosial teori. Ini digunakan ya. Jadi teori terhadap nilai pengharapan, yang kedua adalah teori kognitif sosial. Teori nilai harapan perilaku sehat bersifat rasional dan ekonomis. Ya. Jadi seseorang akan berperilaku sehat jika dia tahu, punya harapan, punya keyakinan dengan perilaku sehat, dia akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, ini rasional, bersifat rasional dan ekonomis. Ya. Pengambilan tindakan untuk menyempurnakan hasil yang diinginkan. Jadi dengan adanya rasionalisasi dia dan ekonomi ya, motif ekonomi, dia akan berperilaku sehat. Kemudian kalau berdasarkan kognitif sosial, ya, model interaksi yang meliputi lingkungan manusia dan perilaku yang saling mempengaruhi. Teori ini menekankan pada pengarahan diri atau self-direction, pengaturan diri, self-regulation, dan persepsi terhadap kemajuan diri atau self-efficacy. Teori ini mengemukakan bahwa manusia memiliki kemampuan dasar dalam
simbolisasi, pikiran ke depan, belajar dari pengalaman orang lain, pengaturan diri, dan refleksi diri. Nah, asumsi dari model ini yaitu manusia mencoba menciptakan kondisi agar mereka tetap hidup dan dapat mengekspresikan keunikannya. Asumsi yang kedua, manusia mempunyai kapasitas untuk merefleksikan kesadaran dirinya, termasuk penilaian terhadap kemampuannya. Sedangkan yang ketiga, manusia menilai perkembangan sebagai suatu nilai yang positif dan mencoba mencapai keseimbangan perubahan diri yang stabil. Asumsi berikutnya, setiap individu secara aktif berusaha mengatur perilakunya. Ya. Individu dalam biopsikososial yang kompleks, ya, berinteraksi dengan lingkungan secara terus-menerus, di mana profesi kesehatan merupakan bagian dari lingkungan interpersonal yang berpengaruh terhadap manusia sepanjang hidup. Ya. Pembentukan kembali konsep diri manusia dengan lingkungan adalah penting untuk perubahan perilaku. Ya, ini kesimpulan dari Penders ya, bahwa health promotion model tadi menggunakan dua teori, teori pengharapan dan teori kognitif, memandang promosi kesehatan penting dan pencegahan penyakit. Jadi sebagai sesuatu yang logis dan ekonomis. Ya, ini teori-teori yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin dengan kuliah menggunakan daring ini lebih cepat karena tidak ada diskusi dan tidak ada tanya jawab. Nanti diskusi dan tanya jawab akan kita lanjutkan di Google Classroom. Ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan. Mungkin tidak langsung saya tanggapi karena modelnya ya kita tidak sinkron tapi asinkron ya. Jadi nanti setiap saat dijawab dan bisa dilihat oleh kalian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum saya tutup, ada beberapa teori yang lain ya. Teori circle, teori yang lainnya yang berkaitan dengan keperawatan komunitas nanti bisa dibaca sendiri di slide karena di LO-nya tidak masuk. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.